Penyesalan menikah dengan laki-laki yang perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Harusnya aku mundur aja sejak awal, tapi aku terjepit di tengah-tengah. Sulit, jadi aku memilih melanjutkan. Sayang, kita kan udah lama deket, kita nikah aja yuk, kata Firdaus kala itu saat mengajakku menikah. Bener juga sih. Emang kamu udah siap nikah? Tanya aku. Ya siap lah, kenapa enggak? Aku kan sayang banget sama kamu. Lebih baik kita nikah. Biar halal, jadi mau kemana-mana gampang. Jawabnya. Aku sebenarnya sudah memikirkan tentang pernikahan ini sejak lama. Ya sebagai seorang perempuan tentu aku ingin segera dihalalkan. Dan akhirnya hal itu kesampaian juga. Setelah sekian lama kami dekat, aku diajak nikah juga. Oke lah, kita nikah, kataku. Alhamdulillah, kamu terima aku ya. Oke, besok aku akan ke rumahmu. Aku bakal lamar kamu, bawa keluargaku. Katanya bersemangat. Aku menimpali hanya dengan tersenyum saja. Ya tak kupungkiri, aku juga ikut bahagia. Wanita mana yang tak senang karena akhirnya akan segera dihalalkan. Persiapan lamaran pun sudah aku lakukan sejak pagi. Memasak, mengambil pesanan kue, dan dekorasi juga sudah dipasang. Kak, masih ada yang kurang nggak atau mau direvisi? Tanya Kang Dekor padaku. Cukuplah mas, sudah bagus semua kok menurutku. Jawabku. Oh ya sudah kak, kalau begitu kami permisi ya. Karena semuanya udah siap. Jawabnya. Aku pun mengangguk sambil tersenyum. Ya, tak dapat kusembunyikan bahagia di wajahku. Malam pun tiba. Pihak keluarga Firdaus sudah datang. Keluargaku menyambut mereka di depan. Aku yang masih berada di dalam kamar, yang sedang di makeup tinggal sedikit lagi, benar-benar deg-degan luar biasa. Ya ampun Intan, baru lamaran lo ini, tanganmu udah sedingin ini, gimana kalau akad? Goda salah satu temanku. Ya gimana, aku grogi banget nih. Ya kamu tahu sendirilah setelah sekian lama akhirnya aku diajak nikah. Malam ini aku dilamar loh, kataku malu-malu. Iya yang mau dilamar, kata temanku menimpali. Sesuai ada di sini, calon istri harus tetap di kamar sampai pasang cincin tiba. Kalau masih acara permintaan dari pihak laki-laki, calon perempuan cukup tunggu di dalam kamar saja. Cukup lama aku menunggu dengan jantung yang terus berdebar. Hingga akhirnya sekarang waktunya untuk aku keluar. Didampingi teman-temanku, aku diantar ke ruang tamu. Ternyata banyak juga yang mengantarkan Mas Firdaus ke sini. Keluarganya sangat ramai. Aku merasa senang. Itu artinya aku disambut baik oleh keluarganya. Saat aku keluar, beberapa dari keluarga Firdaus maupun keluargaku memuji kecantikanku. Ih, Kak Intan cantik banget. Aku hanya tersenyum menanggapi pujian mereka. Setelahnya aku duduk di depan dekor yang sudah aku persiapkan. Duduk di samping Firdaus karena sekarang acara pemasangan cincin di jariku sudah tiba. Tetua di sana menginstruksi kalau Firdaus boleh memasangkan cincin itu ke jariku. Saat kotak cincin dibuka, aku sempat syok. Kupikir cincin yang dibawa itu setengah suku atau sesuku. Tapi kalau dilihat-lihat dari ukurannya yang sangat kecil, sepertinya ini hanya 1 gram. Memang sih tidak ada aku meminta berapa berat emasnya. Tapi ya sudahlah, toh ini hanya lamaran saja. Mungkin nanti pas pernikahan dia akan bawa yang lebih banyak. Pikirku, ya tak apa kan aku berharap lebih. Cincin itu pun dipasangkan ke jari manisku. Ukurannya memang pas, tapi keadaannya yang kecil membuatnya kurang terlihat di kamera. Dan dari sudut mata, aku melihat beberapa di antara orang-orang yang hadir berbisik-bisik. Mungkin mereka sedang membicarakan tentang cincinku ini, tapi tidak aku ambil pusing. Akhirnya acara pun selesai.
dan diputuskan bahwa kami akan menikah sebulan lagi. Untuk persiapan pernikahan, apalagi mau resepsi di rumah, tentu waktu sebulan itu sangatlah singkat. Setelah hari lamaran, keluargaku menyiapkan semuanya sedikit demi sedikit. Yang pertama, memberitahu semua keluarga dan tetangga door to door. Karena itu nggak mungkin selesai dalam sehari, jadi harus dicicil dari sekarang. Lalu dilanjutkan dengan menyiapkan undangan untuk para tamu. Untuk foto yang ada di undangan, kami foto pakai foto waktu tunangan kemarin saja biar hemat budget. Setelah itu, aku dan Firdaus mengurus surat-surat untuk ke KUA. Tapi di sini ada yang janggal. Sayang, kan ada biaya tuh 600.000. Kita bagi dua ya, kata Firdaus dengan entengnya. Loh, kok bagi dua sih? Bukannya itu tanggung jawab laki-laki ya? Aku nggak mau, kataku. Kok gitu sih kamu? Kan ini pernikahan kita. Ya jadi tanggung jawab kita berdua lah, jawabnya. Tapi itu kan cuma 600.000 Firdaus. Kamu pasti mampu kan bayar sendiri. Kamu kan laki-laki. Itu memang seharusnya jadi tanggungan laki-laki loh. Teman-temanku kalau nikah juga calon suami mereka yang bayarin, bukan dibagi dua. Jawabku ngotot tetap gak mau bagi dua. Ah kamu ini payah banget sih. Kamu perhitungan tahu nggak? Padahal ini kan pernikahan kita. Kata Firdaus dengan nada kesal. Ia bertingkah seolah aku yang salah. Tapi aku tetap pada prinsipku. Aku nggak mau dibagi dua pembayarannya. Karena yang aku tahu, semua orang-orang yang akan menikah, uang 600.000 itu tanggung jawab pihak laki-laki. Sejak masalah itu, Firdaus jadi cuek ke aku. Aku yang gak mau semuanya jadi runyam hanya karena masalah kecil, berusaha untuk mencairkan suasana lagi. Aku sering chat manis ke dia, supaya dia gak cuek lagi ke aku. Hingga akhirnya dia pun luluh. Kami mulai chat seperti biasanya, membahas tentang persiapan pernikahan. Membahas siapa-siapa saja yang akan diundang. Oh iya, di rumahku cuman buat acara kecil-kecilan, jadi nggak bisa undang banyak orang, palingan cuman keluarga aja. Jadi untuk teman-temanku diundang ke acaramu ya, kata Firdaus. Oh ya nggak apa-apa, tapi ayah dan ibu bilang kalau mau digabungin ke sini tamunya, kalian kasih bantuan juga ya. Nanti untuk amplopnya kita pisah aja, jawabku karena memang itu pesan dari ayah dan ibuku. Loh kok gitu sih? Ya kan, sekalian aja loh buat acaranya. Masa kami harus ikut biaya juga sih? Lagian yang aku undang gak terlalu banyak kok, cuman teman-temanku aja, jawabnya. Bukan gitu maksudku, karena keluargaku hanya membudgetkan untuk yang kami undang aja. Kalau nambah orang lagi, nambah tamu undangan lagi, berarti kan untuk makanannya harus nambah juga. Kami nggak mau nanti pas hari H ada yang kekurangan makanan. Tolong pengertiannya ya, budget kami cuma cukup untuk yang kami undang aja. Kataku berusaha menjelaskan dengan nada yang lembut, agar Firdaus tidak tersinggung. Oh ya udahlah, aku nggak usah ngundang siapa-siapa besok. Bahkan aku datang sendiri juga nggak masalah kok, katanya begitu. Lagi-lagi dia ngambek. Bukan gitu maksudku Firdaus, aku boleh kok kamu ngundang teman-teman kamu atau keluarga kamu. Tapi kamu juga ikut bantu. Karena keluargaku nggak punya budget lebih kalau harus nambah tamu undangan lagi. Kamu tolong ngerti ya. Aku masih berusaha menjelaskan pada Firdaus. Udahlah besok aku datang sendiri aja. Lagi-lagi seperti itu jawabannya. Ya nggak mungkin lah di acara pernikahan mempelai prianya datang sendiri tanpa didampingi oleh siapa-siapa. Ya sudahlah kalau gitu, akhirnya aku yang mengalah. Ya, aku selalu merasa kalah dengan Firdaus, entah mengapa juga begitu rasanya. Apalagi kalau dia sudah ngambek, aku jadi yang merasa paling bersalah dan berdosa di sini. Nanti aku sampaikan ke orang tuaku kalau kamu undang orang sekian. Tapi tolong jangan banyak-banyak ya,
karena kami nggak punya budget yang lebih, bener-bener pas-pasan, kataku sekali lagi menegaskan pada Firdaus. Nah gitu dong, ya udah nanti aku kirim nama-namanya ke kamu, berapa-berapa yang aku undang, jawabnya dengan nada ketus. Saat itu kami sedang teleponan. Firdaus pun segera mengirimkan berapa orang yang akan dia undang. Ternyata jumlahnya sampai puluhan. Ini benar-benar di luar dari perkiraanku. Kupikir dia hanya akan mengundang belasan orang saja. Tapi ini hampir 40 orang. Ayah, ibu, gimana nih Firdaus mau ngundang orang sebanyak ini? Apa budget kita cukup? Tanyaku tak enak pada kedua orang tuaku. Ya sudahlah Intan, kalau memang dia mengundang sebanyak itu, nanti ayah sama ibu usahakan ya. Udah, kamu fokus aja sama pernikahan, kata mereka. Tapi melihat ekspresi kecewa orang tuaku, aku jadi merasa sangat bersalah. Seharusnya ini akan menjadi hari bahagia, tapi melihat mereka kebingungan, aku jadi merasa sungkan. Aku benar-benar gak enak hati. Masalah resepsi dan tamu undangan yang melebihi budget pun selesai. Walau sebenarnya agak janggal di hati, tapi ya sudahlah karena orang tuaku menyanggupi, jadi aku merasa bakal baik-baik saja semuanya. Hari pernikahan pun semakin dekat. Aku ingin bertanya soal hantaran yang akan dibawa. Firdaus, besok hantaran yang mau dibawa apa aja? Tanyaku. Walau sebenarnya tak enak menanyakan ini, tapi sepertinya perlu aku pertanyakan daripada nanti aku malu. Hantaran apa sih? Kamu mau minta mahar yang banyak ya? Tanyanya malah seperti itu. Enggak Firdaus, aku nggak minta mahar apa-apa kok. Maksudku, aku cuma pengen tahu hantaran apa aja yang mau kamu bawa. Kira-kira sesuai nggak sama aku, karena kan nanti aku yang pakai. Jawabku beralasan. Kata ibuku nggak ada hantaran-hantaran kayak gitu. Katanya kan, yang mau menerima itu kalian. Jadi ya kami nggak perlu bawa apa-apa. Aku syok mendengar jawaban Firdaus. Masa iya besok di acara pernikahan pihak laki-laki nggak bawa apa-apa? Ya, biasanya kan ada hantarannya Firdaus, kayak baju, pakaian dalam, peralatan sholat, skincare, ya kayak gitu-gitulah pada umumnya orang menikah, kataku. Aduh, nggak ada lah kayak gitu. Kamu nih apaan sih? Itu mahal. Nambah-nambah budget tahu nggak? Jawabnya lagi, dengan nada yang nggak enak banget didengar. Bukan gitu Firdaus, kan itu sudah umumnya. Lagian nggak mahal kok, paling nggak nyampe 500.000. Lagian skincare aku juga yang murah-murah, jawabku. Aduh, enggak lah. Pokoknya nggak ada hantaran-hantaran kayak gitu. Terus besok aku cuman bisa kasih kamu mahar uang 100.000 ya. Karena kamu inget, sebaik-baik perempuan itu yang maharnya paling kecil nilainya. Kalau kamu perempuan yang baik, pasti kamu nggak protes dikasih mahar segitu, ucap Firdaus. Aku baru sadar, kupikir dia akan bawa emas yang lebih besar dari acara lamaran kemarin sebagai maharku. Ternyata aku salah. Dia malah hanya akan memberi mahar 100.000. Tapi Firdaus, sebaik-baik pria adalah memberi mahar yang paling besar untuk istrinya. Aku membalas ucapan Firdaus yang barusan. Alah, kamu ini ngebantah terus ya. Belum jadi istri aja udah ngebantah gini. Gimana besok kalau kamu jadi istriku? Bisa-bisa kamu nginjak kepala aku. Kata Firdaus malah menyalahkanku seperti itu. Kamu ngomong apa sih Firdaus? Gak mungkin lah aku ngelakuin kayak gitu. Tapi kamu tahu kan tentang itu? Tanyaku, aku masih ngotot. Karena ya, memang seperti itu kan kebenarannya. Udahlah Intan, aku malas debat. Kamu ini ya banyak pinta, bikin ribet tahu nggak? Harusnya nikah itu simpel dan gampang. Ini kamu malah bikin semuanya jadi runyam. Lagi-lagi dia menyalahkanku dan mematikan sambungan telepon secara sepihak. Astagfirullahalazim. Pertanda apa ini ya Allah? Kenapa jadi gini? Kayaknya Firdaus itu orangnya baik. Kok semakin hari semakin kelihatan sih sifat aslinya? Apa ini ujian pernikahan ya? Ya Allah, aku bener-bener gak sanggup kalau nanti dia beneran sepelit itu. Tapi mudah-mudahan ini karena dia lagi emosi aja deh. Ya, aku masih berusaha berpikir positif. Aku sebenarnya ingin menceritakan hal ini pada orang tuaku.
Tapi melihat mereka sudah sibuk menyiapkan semuanya, aku merasa kasihan dan tak tega. Apalagi kalau sampai pernikahan ini batal. Aku gak tahu mau ditaruh di mana muka keluargaku. Akhirnya aku memilih diam dan menyimpan semuanya sendiri. Tapi sebagai seorang ibu, ibuku sepertinya peka dengan apa yang terjadi padaku. Nak, ada apa? Kok kamu murung? Kamu itu calon pengantin, harusnya bahagia. Kenapa malah murung begitu? Ada masalah apa? Kamu gak usah terlalu mikirin ya. Biar ayah dan ibu yang selesaikan semuanya. Kamu siapkan diri saja untuk menikah, kata ibu dengan lembut. Enggak kok bu, aku cuman gak nyangka aja aku bentar lagi jadi istri orang. Maafin aku ya bu kalau aku banyak salah, kataku. Ih kamu ngomong apa sih nak? Iya, ibu sudah maafkan. Kamu kayak mau kemana aja loh. Kita ini keluarga, kamu anak ibu, sudah tanggung jawab ibu menikahkan kamu. Sudah ya, kamu jangan sedih-sedih, senyum. Nanti auranya hilang loh kalau nggak banyak senyum, kata ibu. Akhirnya aku terpaksa tersenyum di depan orang tuaku, walau hatiku sendiri sangatlah hancur rasanya. Hari pernikahanku tinggal 2 hari lagi. Di rumah semakin sibuk. Ada yang masak, ada yang pasang dekorasi di tenda, dan banyak lagi kegiatan sibuk lainnya. Sementara aku di dalam kamar, aku masih melamun. Rasanya aku ingin mengakhiri semua ini. Aku gak mau nikah. Tapi gak mungkin aku membatalkan seperti ini mendadak. Ya Allah, semoga setelah pernikahan suamiku baik dan dia tidak seperti yang aku pikirkan. Jam pun terus berlalu. Hari ini tiba sudah hari H pernikahan. Semua persiapan sudah 100%. Makanan sudah disiapkan. Mudah-mudahan nanti tamu yang datang sesuai perkiraan, jadi makanan yang ada tetap cukup. Akad pun sebentar lagi akan dimulai. Aku yang sudah cantik dengan riasan yang sesuai dengan keinginanku masih menunggu di dalam. Karena aku baru boleh keluar setelah akad selesai. Dari sound system yang terdengar, Firdaus mengucapkan akad nikah dengan lantang dan mas kawin yang dia berikan benar-benar 100.000 sesuai dengan omongannya waktu itu. Tapi melihat kamarku yang masih kosong, hanya ada barang-barangku saja, aku bertanya pada temanku. Hantarannya belum dibawa masuk ke kamar ya? Tanyaku pada mereka. Hantaran apa? Pihak laki-laki nggak bawa apa-apa. Cuman bawa beberapa kue aja, jawab temanku sambil berbisik. Aku kaget. Ternyata Firdaus dan keluarganya benar-benar tidak membawa apa-apa untukku. Sakit sekali rasanya. Aku bahkan langsung meneteskan air mata saat itu juga. Kamu kenapa? Kamu lagi nangis bahagia ya? Canda temanku. Ya, mereka pikir aku menangis bahagia. Padahal aku menangis malu dan sedih. Mereka menghiburku dengan tawa-tawa mereka. Aku memang terlihat tertawa juga. Tapi dalam hati aku benar-benar sangat sakit. Aku menangis. Akad pun selesai. Aku diperbolehkan keluar. Dengan linangan air mata, didampingi teman-teman dan keluarga, aku keluar menemui mempelai pria. Firdaus langsung menghampiriku. Ia mengulurkan tangannya untuk aku cium. Rasanya aku tak sanggup menyentuh tangan itu. Tangan yang akan tak berapa lama menjadi suamiku nanti. Atau mungkin selamanya. Apakah aku sanggup hidup dengan laki-laki yang perhitungan seperti dia? Namun pada akhirnya aku mencium tangan Firdaus dengan takzim. Dalam hati aku terus berdoa, semoga setelah menikah nanti semua baik-baik saja. Ini hanya ujian di awal pernikahan. Resepsi pun berlanjut. Tamu undangan yang datang terus bergantian. Ayah sempat berbisik-bisik dengan Firdaus. Aku tidak tahu apa yang dibisikkan atau ditanyakan oleh ayah. Namun ekspresi wajah ayah tampak muram dan kesal. Tapi aku tidak mau merusak suasana dengan langsung bertanya pada ayah saat itu juga. Aku berusaha menahan diri. Kini tibalah ganti baju pengantin yang kedua. Di sanalah aku punya kesempatan untuk bertanya pada ayah. Kenapa ya? Kok kelihatan kesal? Tanya aku takut-takut. Gak apa-apa nak, jawab ayah.
Ayah masih terlihat cukup tegar dan tenang, tapi sorot matanya tak bisa bohong. Ibu, ayah kenapa? Kok kelihatannya ayah kesel banget? Ayah nggak bahagia ya sama pernikahan aku? Tanya aku hampir menangis. Enggak nak, ayahmu bahagia banget kok karena akhirnya kamu menikah. Tapi tamu undangan yang diundang sama Firdaus melebihi yang dia kirim ke kita kemarin. Jadi makanan tadi sempat kurang. Ya orang dapur terpaksa lah beli makanan di luar yang harganya nggak murah tentunya kalau dadakan begini. Karena kalau masak nggak mungkin kan terkejar. Itu aja kok yang buat ayahmu kesal. Udah ya, kamu fokus aja sama pesta hari ini. Sudah sana? Seperti biasa, ibu menjawab dengan suara lembut sambil tersenyum. Walau aku tahu, ibu pasti juga sedih. Firdaus benar-benar keterlaluan. Di pelaminan, setelah kami berdua selesai berganti pakaian, aku langsung bertanya pada Firdaus. Kamu ngundang tamunya lebih banyak dari yang kamu kirim kemarin ya? Kamu kenapa gitu sih? Makanan tuh sampai kurang loh. Kan udah aku bilang, jangan undang orang terlalu banyak. Keluargaku nggak punya budget lebih. Ucapku dengan nada yang kesal, seharusnya dia tahu kalau aku emosi. Udahlah, nggak usah marah-marah. Yang penting sekarang makanannya cukup kan? Aku yakin kok keluargamu pasti bisa. Udahlah, kita nikmati aja pestanya. Jawabnya sambil tersenyum. Benar-benar tidak merasa bersalah sedikit pun. Tak sampai di situ. Tamu undangan Firdaus memberikan amplopnya pada Firdaus. Ya, seharusnya amplop itu diberikan kepada keluarga kami, karena kamilah yang membiayai semuanya. Tapi itu masuk ke kantong Firdaus sendiri dan dia tidak memberikannya padaku. Setelah pesta selesai, aku langsung bertanya pada Firdaus. Kamu nggak kasih amplopnya ke orang tuaku? Kan biayanya semua orang tuaku yang tanggung. Kamu juga tahu kan, tadi makanannya kurang dan harus beli mendadak, harganya nggak murah. Seharusnya kamu kasih amplop itu ke orang tuaku aja, kata aku pada Firdaus. Sebenarnya aku nggak enak ngomong seperti ini, tapi dia keterlaluan sekali. Loh, ini kan tamu undangan aku. Ya amplopnya mereka kasih ke aku, ya berarti jadi milikku dong. Jawabnya santai sambil membuka amplop itu satu persatu. Nggak bisa gitu dong. Itu kan pakai uang orang tuaku. Kalau emang pakai uangmu juga, aku nggak masalah kamu ambil sendiri tamu-tamumu. Tapi udahlah, nggak usah dipermasalahkan. Masalah sepele lo ini. Lagian yang penting pesta udah selesai dan semua tamu bisa makan. Udahlah, nggak usah panik. Nggak usah emosi. Aku mau kasih uang-uang ini ke ibuku. Jawab Firdaus enteng. Aku benar-benar syok. Sangat syok. Orang tuaku yang tidak tahu, mereka tidak protes apa-apa. Mereka juga tidak bertanya padaku tentang amplop-amplop itu. Karena mungkin mereka berpikir bahwa amplop itu akan menjadi milik Firdaus, berarti aku juga memilikinya. Tapi enggak, semuanya benar-benar Firdaus kasih ke ibunya. Memang tidak malam itu dia ngasih, tapi besoknya. Besoknya dia pamit pulang ke rumah ibunya untuk memberikan uang itu. Setelah pernikahan, kami pun tinggal di rumah orang tuaku. Dan lebih gilanya kalian tahu, Firdaus tidak kasih uang dapur. Ia hanya menafkahiku 500.000 per bulan. Iya, kalian gak salah dengar. 500.000 per bulan. Semua uang makan ditanggung oleh orang tuaku. Mereka tidak mempermasalahkan uang makan itu. Karena bagi mereka, mereka masih mampu untuk memberi makan aku dan Firdaus. Tapi yang mereka permasalahkan kenapa hanya memberi aku 500.000 per bulan. Karena mereka tahu Firdaus mampu memberi lebih. Mas, aku lagi hamil loh. Masa kamu cuman kasih aku uang 500.000? Ini nggak cukup. Aku harus beli vitamin. Belum lagi susu hamil. Ditambah kebutuhan dapur. Masa kita nggak bantuin orang tua aku sih? Tanya aku dengan kesal ke Firdaus. Ya ampun, kan cuman makan doang. Orang tuamu juga masih sanggup kan? Jawabnya santai. Ya sebenarnya aku sudah muak bertemu dengan suamiku sendiri. Tapi mau bagaimana? Aku sudah terlanjur hamil. Ya aku bersyukur baru 2 bulan menikah, aku positif hamil. Aku senang, aku bahagia dengan kehamilan ini. Tapi dengan pernikahan ini, aku sama sekali nggak ngerasa bahagia sedikit pun.
Bahkan hubungan suami istri, aku hanya melaksanakan kewajibanku saja sebagai istri. Aku tidak pernah menikmati atau merasa bahagia. Aku benar-benar terpaksa melakukan semuanya. Kamu tuh banyak nuntut dia jadi istri. Uang 500 ribu itu udah besar, sudah banyak. Cukup untuk semuanya. Udahlah, kalau uangnya nggak cukup berarti kamu yang nggak pandai atur uang. Udahlah, aku nggak mau tahu. Aku cuma bisa kasih kamu 500 ribu per bulan. Udah, jangan minta lebih, kata Firdaus. Lagi-lagi aku hanya bisa menangis. Ya, seharusnya seorang ibu hamil harus bahagia. Tapi yang aku alami malah sebaliknya. Aku hampir setiap hari menangis, menangisi nasibku yang begitu sial. Kenapa aku harus menikah dengan laki-laki yang tidak tahu diri seperti Firdaus? Seharusnya dulu aku membatalkan saja pernikahan itu, supaya anakku nggak ikut jadi korban seperti ini. Bu, maafin Intan ya. Intan udah salah pilih laki-laki. Ucapku pada ibu. Ya, orang yang pertama aku ceritai tentang semua yang terjadi adalah ibuku. Dan pastinya ibu sudah menyampaikannya pada ayah. Tapi sejauh ini ayah masih diam. Mungkin ayah masih berpikir kasihan. Anakku sudah hamil. Gak mungkin ayah akan memisahkan aku dari Mas Firdaus. Andai aku belum hamil, mungkin ayahku sudah melakukan hal yang aku nggak tahu apa. Tapi ayahku paling benci kalau anaknya disakiti. Kamu yang sabar ya nak. Kita lihat saja. Kalau sampai anakmu lahir nanti, apakah suamimu masih seperti itu? Kalau memang masih seperti itu, ayah dan ibu terserah kamu mau bagaimana. Ayah dan ibu tidak memaksa kamu untuk bertahan, nak, kalau kamu nggak bahagia, karena kamu yang menjalaninya. Tapi pesan ayah dan ibu, kalau bisa menikah itu ya seumur hidup sekali. Jangan sampai ada namanya perceraian. Kalau memang masih bisa diperbaiki, perbaikilah, nak. Karena harus mengulang dari awal itu melelahkan. Percayalah sama ibu ya. Kamu yang sabar. Sabar, banyak-banyak sabar, banyak istighfar, banyak berdoa ya. Doakan suami kamu, semoga dia berubah. Ibu memang nggak tahu sesulit apa jadi kamu nak, karena ibu nggak ngerasain. Tapi sebagai orang tua ibu tahu kamu nggak mudah ngejalani semua ini. Dan ibu juga nggak rela anak ibu disakiti seperti ini. Tapi ibu harap kamu bisa berpikir berkali-kali lagi ya nak. Begitulah pesan yang ibu selalu katakan kepadaku untuk pernikahanku ini. Maafin aku ya bu. Lagi-lagi aku hanya bisa meminta maaf pada ibu. Ya, hanya maaf yang bisa aku ucapkan. Aku benar-benar merasa bersalah pada mereka. Seharusnya aku menikah, aku bisa meringankan beban mereka. Karena aku nggak jadi lagi tanggungan mereka. Karena aku udah punya suami. Tapi nyatanya apa? Aku, aku malah masih menjadi beban mereka dan tambah lagi si Firdaus itu. Kalau kalian mau tahu apa pekerjaan suamiku, dia kerja di perusahaan swasta. Gajinya cukup besar, sekitar 5 juta per bulan. Tentu itu sangat cukup untuk kebutuhan rumah tangga kami, apalagi masih dibantu orang tua. Tapi ya, dia hanya kasih aku 500 ribu. Dan sisanya, tebakanku sih dikasih ke ibunya, karena selama ini dia apa-apa selalu ibu. Ibu dan ibu. Hingga akhirnya kandunganku semakin besar. Dan sebentar lagi aku akan melahirkan. Aku nggak punya tabungan sama sekali. Kalau nanti ada apa-apa, apa kamu punya uang? Tanyaku dengan nada kesal ke Firdaus. Udahlah kamu tenang aja, kamu pasti lahiran baik-baik aja kok. Jawabnya. Lagi-lagi dia menjawab dengan santai, gak ngerasa bersalah sedikit pun. Dan hal itulah yang membuatku semakin stres. Akhirnya aku lahir di kandunganku yang baru masuk ke 9 bulan. Iya, belum 9 bulan genap, baru masuk 9 bulan beberapa hari. Aku benar-benar takut. Takut sekali. Takut kalau anakku lahir dalam keadaan yang tidak baik. Sementara aku gak punya pegangan sama sekali. Dan Firdaus, tebakanku dia juga gak punya uang. Entah dipakai buat apa. Aku benar-benar kecewa. Nyesel banget. Nyesel aku melanjutkan pernikahan sama laki-laki yang perhitungan seperti Firdaus. Namun alhamdulillah, Tuhan itu begitu adil dan baik.
Meskipun aku Entah lahiran dipakai buat belum genap apa. bulannya, Aku tapi benar-benar aku kecewa, melahirkan secara nyesel normal. banget. Tentu dengan Nyesel biaya aku yang melanjutkan tidak terlalu pernikahan mahal, sama laki-laki tapi yang itu semua perhitungan pun yang seperti bayar orang Firdaus. tuaku. Iya, biaya lahiran Namun di bidan alhamdulillah, semua orang Tuhan tuaku yang itu begitu bayar. adil dan baik. Firdaus, dia cuma tahu ongkang-ongkang kaki, nggak mau tahu apa-apa. Dia kelihatan senang jadi bapak, tapi dia nggak bertanggung jawab. Aku ngelihatnya semakin hari semakin muak. Aku udah nggak tahan lagi. Waktu pun terus berlalu. Anak semakin hari semakin besar. Tapi kelakuan bapaknya masih tetap sama. Masih seperti itu. Masih ngasih uang belanja yang pas-pasan. Cuma naik 200.000. Iya, dari 500 ke 200. Katanya uang segitu udah cukup untuk kebutuhanku dan anakku. Di sini, titik jengahku sudah di puncak. Aku mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Iya, aku sudah nggak tahan lagi. Udah nggak sanggup lagi hidup bersama Firdaus. Lebih baik aku hidup sendiri. Dan bisa cari uang sendiri. Malah kebutuhanku lebih terjamin daripada punya suami tapi berasa janda karena nafkah yang nggak layak. Setelah tahu aku menggugatnya ke pengadilan, Firdaus marah besar. Ia merasa harga dirinya sebagai laki-laki diinjak-injak. Tapi aku nggak peduli. Tentu saja orang tuaku menjadi garda terdepan melindungiku. Firdaus pun diusir dari rumah orang tuaku. Dia kembali ke rumah orang tuanya. Dan proses perceraian kami masih terus berlanjut. Ya, aku tidak mau bertahan hanya karena aku punya anak. Aku masih bisa mengusahakan lebih baik daripada aku punya suami. Maafin ibu ya nak, bapak dan ibumu sudah nggak bisa sama-sama lagi. Tapi ibu janji, ibu akan bahagiakan kamu. Ibu akan kerja keras supaya hidup kita bisa layak nak. Ibu nggak peduli ayahmu mau kasih uang ke kamu atau enggak. Kalau dia mau lalaikan tanggung jawabnya, biarlah Tuhan yang memberi pengadilan nanti di akhirat. Ya, rumah tanggaku berakhir dengan perceraian. Karena seperti biasa kalau di kampung, permasalahan rumah tangga yang aku alami ini pasti akan cepat menyebar. Kebetulan rumah Firdaus dan rumahku hanya beda desa saja, jadi jaraknya tidak begitu jauh. Orang-orang jadi tahu permasalahan rumah tangga kami. Ini harapanku ya. Harapanku semoga para orang tua yang punya anak perempuan berpikir dua kali untuk menikahkan anaknya dengan Firdaus. Karena pasti mereka nggak mau kan kalau anak mereka bernasib sama sepertiku. Semoga kisahku ini bisa diambil pelajarannya ya. Ingat, jangan pernah takut untuk membatalkan jika memang sudah terlihat tanda-tanda yang jelas kalau laki-laki itu red flag. Daripada nanti sudah menikah, punya anak, akhirnya kita jadi janda. Ya, memang janda itu tidak buruk, tapi kalau bisa dicegah, kenapa enggak? Semoga bisa diambil pelajarannya ya dari kisahku ini. Ini peringatan buat yang mau menikah. Lebih selektif lagi, lebih kenali pasangan yang akan kau nikahi. Baiklah demikian kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.